Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu terkait dengan persiapan alat dan bahan untuk inseminasi buatan. Yang pertama ada kontainer di mana di dalamnya terdapat straw dan juga cairan nitrogen. Kemudian ada pinset yang digunakan untuk mengambil straw yang ada di dalam kontainer. Lalu ada termometer yang digunakan untuk mengukur suhu untuk pelaksanaan towing. Kemudian ada wadah dan media towing, ada tisu, ada cutter straw untuk menggunting atau memotong straw, ada ibegan, ada plastik sheet, ada plastik glove, dan juga kartu recording. Terkait dengan rangkaian alat inseminasi buatan, yang pertama kita harus mengambil straw semen beku yang ada di dalam kontainer terlebih dahulu, di mana komponen dari kontainer itu terdapat tabung penutup, terdapat kanister, dan juga ada goblet di dalamnya. Yang pertama kita buka terlebih dahulu tabung penutupnya. Kemudian kita angkat kanisternya, lalu kita ambil straw semen bekunya. Kemudian kita ambil straw yang ada di dalam kontainer, lalu kita melakukan towing di media towing. Untuk pelaksanaan towing selama 30 detik menggunakan air hangat dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah dilakukannya towing, kita lap straw menggunakan tisu. Setelah itu, straw kita masukkan ke dalam inseminasi gun. Dan tidak lupa kita gunakan cutter straw untuk memotong. Selanjutnya kita masukkan plastik sheet ke dalam ibegan. Dan tak lupa kita pastikan bagian bawah dari ibegannya bunyi klik, lalu siap untuk dilakukan inseminasi buatan. Teman-teman, sekarang kita akan melakukan inseminasi buatan kepada kambing. Untuk alat bahan yang pertama itu alatnya spekulum, kemudian pipet volume yang diberi spuit, dan latex. Untuk bahan yang digunakan yaitu semen yang sudah diencerkan, kemudian vigel, kemudian alkohol, dan tisu. Yang pertama kita mengambil semen yang sudah diencerkan di tabung tulip dan dimasukkan ke pipet volume sebanyak 1 mili. Ya, cukup. Langkah selanjutnya kita bersihkan spekulum terlebih dahulu agar tidak ada kotoran. Kemudian kita semprot dengan alkohol agar steril. Kemudian kita beri vigel kepada spekulum agar licin dan tidak melukai ternak. Kita oleskan. Sampai merata. Cukup. Selanjutnya kita eksekusi. Nah, berikut ini merupakan cara handling saat kita melakukan inseminasi buatan pada kambing. Kita menyilangkan kaki di depan agar memudahkan saat handling, lalu kita angkat kaki belakang kambing, lalu kita tekukan dan kita bersihkan area vulva dengan alkohol agar steril. Kita bersihkan
vulva pada betina agar steril. Kita masukkan spekulum dengan tangan kiri, lalu kita putar, lalu kita buka sampai, lalu kita kencangkan dan sampai terlihat serviks, dan kita masukkan pipet volume yang sudah berisi semen. Nah teman-teman, saat kita mendeposisikan semen, diusahakan kita mencapai area serviks karena sangat menentukan keberhasilan dari perkawinan. Dapat dilihat itu area serviks dari kambing. Untuk cara melepaskan, kita kendorkan terlebih dahulu, lalu kita putar, kita tutup, dan kita keluarkan secara perlahan. Nah teman-teman, setelah kita melakukan seleksi ternak, kemudian kita melakukan penampungan semen pada ternak jantan, kemudian kita melakukan uji makroskopis, dan selanjutnya yaitu pengenceran, dan langkah terakhir yaitu melakukan IB pada ternak betina. Nah teman-teman, tujuan dari inseminasi buatan yaitu yang pertama untuk meningkatkan kualitas produk, dan yang kedua untuk melakukan efisiensi perkawinan, dan yang ketiga yaitu untuk menekan perkawinan sedarah atau inbreeding. Ini adalah cara untuk melakukan inseminasi buatan pada ternak unggas betina. Teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan inseminasi buatan pada ayam. Yang pertama kita handling pada ternak, dan yang kedua kita cari kloaka, dan yang ketiga kita deposisikan semen ke dalam kloaka seperti ini. Kita tahan agar tidak keluar, dan kemudian kita lepaskan dan selesai. Sebelum melakukan IB, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan handling terhadap ternak yang hendak diinseminasi. Kita memasang tali pada bagian leher sapi, kemudian kita tarik talinya ke tubuh si sapi yang hendak di-IB. Setelah selesai, kita lanjutkan dengan tahap inseminasi buatan. Oke teman-teman, kita ketemu kembali untuk penjelasan tentang metode pelaksanaan inseminasi buatan. Setelah inseminasi siap dengan dipasang dengan plastik sheet, kemudian kita menggunakan glove. Gunakan glove pada tangan yang tidak kuat, gitu ya. Kemudian cek tangan kalian. Kalau kalian menggunakan cincin, jangan sampai menggunakan di tangan yang akan digunakan dalam proses palpasi. Kemudian pastikan bahwa kuku tangan kalian semuanya terpotong dengan rapi. Kemudian gunakan glove yang sudah diberikan pelicin dalam bentuk air ataupun mungkin sabun. Kalau kami biasanya nyaman dengan simpel dengan air. Kemudian setelah itu lakukan pengecekan pada bagian rektum dari sapi. Apabila rektum ada kotoran, maka kita harus lakukan pembersihan. Selanjutnya, lakukan palpasi melalui rektal. Diawali dengan posisi tangan menguncup dan mengikuti rejanan dari rektum.
Setelah tangan masuk, angka posisikan agar bisa melakukan palpasi terhadap serviks. Kemudian letakkan ekor di arah berlawanan. Lalu masukkan insemination gun dengan posisi 44 derajat menuju ke dalam vulva. Dan posisikan. Setelah selesai, keluarkan insemination gun dan lakukan pembuangan plastik sheet dan glove karena ini single use atau sekali pakai. Oke. Nah, berikutnya yaitu lakukan pengambilan stroke dan lakukan pencatatan dari produsen, kemudian kode stroke dan kode pejantan. Sebagai contoh, ini kode stroke-nya atau L25 yang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal produksi. Sedangkan pejantannya 30908, artinya pejantan sapi Eva kelahiran tahun 2009 dan sapi Eva nomor 8 yang ada di BIB Ungaran. Kode batch atau kode produksi dapat dilihat dari huruf dan angka yang ada di situ, yaitu L25, yang berarti L itu merupakan produksi tahun 2013 karena di BIB Ungaran produksi tahun pertama yaitu pada tahun 2002 diberi kode A, sedangkan 25 berarti produksi ke-25 pada tahun 2013. Ya, berikut tadi merupakan rangkaian dalam pelaksanaan praktikum inseminasi buatan. Hal yang terakhir kita lakukan adalah melepas tali handling yang sudah kita sematkan pada tubuh ternak. See you! Untuk tahapan tata laksana inseminasi buatan itu dimulai dari persiapan alat dan bahan, lalu pendeteksian birahi, proses inseminasi buatan, dan yang terakhir adalah pencatatan atau rekod. Terkait dengan keberhasilan proses inseminasi buatan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kualitas semen, lalu kondisi organ reproduksi sapi betina, selanjutnya ketepatan waktu inseminasi buatan, dan yang terakhir adalah keterampilan inseminator. Ya, itu tadi merupakan serangkaian dari inseminasi buatan yang diawali dari deteksi birahi, kemudian tata laksana inseminasi buatan hingga inseminasi buatan, kemudian diakhiri dengan deteksi kebuntingan dan recording. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan silakan tanyakan di bawah sini atau di komentar. Apabila belum jelas lagi bisa ditanyakan ke asisten masing-masing. Sekian dari LabGPR, semangat pagi.